Selamat pagi semuanya, senang sekali kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Materi kita pada pagi hari ini adalah kebutuhan manusia pada halaman 6 sampai dengan 12. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Pada minggu kemarin, kita telah mempelajari mengenai pengertian dari kelangkaan, pengertian ilmu ekonomi, serta cara untuk mengatasi masalah kelangkaan sumber daya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah diharapkan siswa mampu memilih dan mengelompokkan kebutuhan yang sifatnya penting dan kebutuhan yang sifatnya hanya pelengkap bagi kehidupan kita sehari-hari. Materi kita pada pagi hari ini adalah kebutuhan manusia. Pengertian dari kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi oleh manusia dalam hidupnya. Dalam pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan dengan cara memiliki atau menikmati suatu barang atau jasa. Misalnya kebutuhan akan makan muncul saat kita merasa lapar. Selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam kebutuhan manusia ataupun jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang pertama, macam-macam kebutuhan manusia dikelompokkan berdasarkan kepentingannya. Yang pertama, ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Contoh dari kebutuhan primer sendiri adalah makanan dan minuman atau pangan, kemudian ada pakaian atau biasa kita sebut sandang, dan juga rumah atau biasa kita sebut papan. Kemudian yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan atau kebutuhan pelengkap yang pemenuhannya dapat ditunda. Contoh dari kebutuhan ini adalah handphone yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier sendiri dapat digolongkan sebagai kebutuhan akan benda-benda atau jasa yang tergolong mewah. Contohnya sendiri ada mobil, kemudian perhiasan, dan juga rumah mewah. Kemudian, kebutuhan dikelompokkan berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang perlu dipenuhi agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Contohnya adalah saat kita berolahraga, kita membutuhkan olahraga agar tubuh kita dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang diperlukan agar rohani atau mental berfungsi dengan baik. Contohnya adalah beribadah, merupakan salah satu kebutuhan rohani untuk kita. Kemudian kebutuhan menurut waktu penggunaannya atau waktu pemenuhannya. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang sangat penting dan mendesak untuk segera dipenuhi. Jenis kebutuhan ini tidak dapat ditunda pemenuhannya. Misalnya, jika kita lapar, kita perlu segera makan. Jika kita menunda pemenuhan kebutuhan ini, kita bisa kelaparan, kemudian jatuh sakit. Kemudian ada kebutuhan yang akan datang atau waktu yang akan datang adalah kebutuhan yang pemenuhannya tidak harus dilakukan saat itu juga, melainkan dapat ditunda. Pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan suatu perencanaan. Contohnya asuransi kesehatan dapat kita gunakan saat kita sakit untuk membayar biaya rumah sakit kita. Kemudian kebutuhan menurut subjeknya. Berdasarkan subjeknya, kebutuhan dibagi dua, yaitu kebutuhan pribadi dan kebutuhan sosial. Kebutuhan pribadi adalah kebutuhan yang harus dipenuhi berdasarkan selera atau pilihan pribadi. Misalnya Ari membutuhkan minum, sedangkan Santi juga membutuhkan minum. Namun selera mereka berbeda. Ari ingin meminum sesuatu yang manis seperti teh atau kopi, sedangkan Santi hanya ingin meminum air putih.
Jadi pilihan mereka itu tergantung selera dari mereka masing-masing. Kemudian ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial sendiri adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan bersama. Contohnya pembangunan jembatan untuk sebuah kampung agar masyarakat kampung tersebut dapat melewati sungai tanpa hambatan. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama adalah tempat tinggal. Tempat tinggal sangat mempengaruhi perbedaan dari kebutuhan manusia sendiri. Untuk kebutuhan manusia yang bertempat tinggal di daerah pegunungan, misalnya mereka membutuhkan baju hangat agar mereka tidak sampai kedinginan. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah pantai tidak membutuhkan baju yang hangat karena situasi dari cuaca atau suhu dari daerah pantai umumnya adalah hangat atau cenderung panas. Yang kedua adalah pendidikan. Biasanya, manusia jika pendidikannya semakin tinggi, maka kebutuhannya akan semakin beragam. Contohnya, ketika kita masih SD, kita belum membutuhkan laptop untuk belajar. Sedangkan ketika kita sudah duduk di bangku SMA atau perkuliahan, kita sangat membutuhkan laptop untuk mendukung atau menunjang dari pendidikan atau pembelajaran kita sendiri. Faktor berikutnya adalah usia. Biasanya, kebutuhan orang dewasa akan berbeda dengan kebutuhan anak-anak ataupun remaja. Semakin dewasa seseorang, kebutuhannya pun akan semakin beragam. Misalnya, ketika kita masih remaja, kita tidak memerlukan alat bantu seperti tongkat untuk berjalan. Sedangkan bagi orang tua yang sudah lanjut usia, membutuhkan tongkat agar mereka bisa lebih aman dalam berjalan. Faktor selanjutnya adalah pendapatan. Biasanya semakin besar pendapatan seorang, maka cenderung semakin besar pula kebutuhannya. Contoh, ketika kita masih SD, uang jajan kita masih sedikit. Sedangkan ketika kita sudah masuk SMP, uang jajan kita pun semakin bertambah. Sehingga uang jajan yang kita dapatkan cenderung kita habiskan untuk membeli jajan atau kebutuhan sekolah lainnya. Karena pendapatan kita atau uang jajan kita lebih besar sehingga kita lebih banyak pula membelinya daripada sebelumnya. Faktor selanjutnya adalah selera. Selera seseorang belum tentu sama dengan selera orang lain. Contohnya, si A suka memakai handphone yang bermerek Oppo, sedangkan si B suka dengan produk Samsung, dan si C suka produk handphone yang berlogo Apple atau bermerek iPhone. Faktor selanjutnya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin yang berbeda akan memengaruhi kebutuhan manusia. Kebutuhan laki-laki akan berbeda dengan kebutuhan wanita. Contohnya, laki-laki tidak memerlukan makeup, sedangkan perempuan sangat butuh makeup untuk kebutuhannya sehari-hari. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah alat-alat pemuas kebutuhan manusia. Dalam ilmu ekonomi, alat-alat pemuas kebutuhan manusia terdiri atas barang dan jasa. Barang adalah benda ekonomi yang jelas wujudnya, misalnya makanan, minuman, mobil, perabot, dan rumah. Sementara itu, jasa adalah benda ekonomi yang wujudnya tidak nyata atau abstrak. Orang yang mempekerjakannya memberikan jasa disebut penjual jasa. Contoh dari jasa sendiri adalah sopir, dokter, guru, penyanyi, atau pelawak. Alat-alat pemuas kebutuhan manusia dapat dikelompokkan lagi. Yang pertama, pengelompokannya berdasarkan kelangkaannya. Menurut kelangkaannya, benda ekonomi terbagi dua, yaitu benda ekonomi yang disediakan oleh alam dan benda ekonomi yang diproduksi oleh manusia. Sedangkan pengertian dari benda ekonomi sendiri adalah benda-benda yang untuk memperolehnya dibutuhkan pengorbanan baik waktu, biaya, maupun tenaga. Biasanya jumlah benda ekonomi sangatlah terbatas, sedangkan orang yang membutuhkan benda ekonomi ini sangat banyak.
Oleh karena itu, orang rela mengeluarkan biaya dan tenaga untuk mendapatkan benda ekonomi itu sendiri. Yang pertama adalah benda ekonomi yang disediakan oleh alam. Contohnya tanah, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomi. Itu adalah benda ekonomi yang disediakan oleh alam. Yang kedua, ada benda ekonomi yang diproduksi oleh manusia. Yang pertama, pengelompokannya adalah benda berwujud. Benda berwujud ini contohnya baju, kursi, televisi, dan juga mobil. Yang kedua, ada benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud ini biasanya berbentuk jasa, contohnya pendidikan, kecantikan, dan bioskop. Benda ekonomi ada juga benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang untuk mendapatkannya tidak perlu pengorbanan, baik waktu ataupun uang. Benda bebas tersedia dalam jumlah yang sangat banyak. Contohnya sinar matahari dan udara yang bisa digunakan oleh semua orang untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, pengelompokan alat pemuas kebutuhan manusia menurut hubungannya dengan benda lainnya. Yang pertama ada benda pengganti atau substitusi, yaitu benda yang dapat menggantikan fungsi benda lainnya. Contohnya seperti ballpoint yang bisa menggantikan fungsi dari pensil untuk menulis. Selanjutnya ada benda komplementer. Benda komplementer adalah benda yang penggunaannya dapat saling melengkapi. Misalnya pena melengkapi buku untuk menulis buku. Contoh yang lainnya adalah gula di sini melengkapi kopi agar kopi yang kita minum tidak terlalu pahit. Selanjutnya, alat pemuas kebutuhan manusia yang dikelompokkan menurut tujuan penggunaannya. Yang pertama adalah benda produksi. Benda produksi adalah benda yang digunakan untuk menghasilkan benda lain. Contohnya kayu yang digunakan untuk menghasilkan kursi. Yang kedua ada benda konsumsi. Benda konsumsi adalah benda yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya makanan, pakaian, dan juga minuman. Selanjutnya ada pengelompokan alat pemuas kebutuhan manusia menurut proses pembuatannya. Yang pertama adalah barang mentah. Barang mentah atau bahan baku merupakan barang yang harus melalui proses produksi agar dapat digunakan sebagai pemenuh kebutuhan manusia. Yang kedua ada barang setengah jadi. Barang setengah jadi merupakan barang yang masih memerlukan suatu proses lebih lanjut agar menjadi suatu barang yang jadi dan siap digunakan. Yang terakhir adalah barang jadi. Barang jadi merupakan barang yang siap digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia. Contoh gambar yang telah Bapak berikan dari barang mentah, kemudian barang setengah jadi, dan terakhir adalah barang jadi, adalah gambar-gambar dari proses produksi dari awal barang mentah hingga menjadi barang jadi, yaitu mulai dari kapas, kemudian diolah menjadi kain, dan kain tadi diolah menjadi pakaian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai skala prioritas. Karena kebutuhan yang sangat banyak dan beraneka ragam, kita perlu menetapkan prioritas dalam memenuhi kebutuhan. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Secara umum, kebutuhan yang didahulukan biasanya adalah kebutuhan-kebutuhan pokok. Contohnya adalah makanan, minuman, pakaian, dan juga rumah. Selanjutnya akan disusul oleh prioritas kedua, yaitu adalah kebutuhan sekunder. Dan selanjutnya akan disusul oleh kebutuhan mewah atau biasanya kita sebut kebutuhan tersier. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti
mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. Tiga, pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya. Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kebutuhan manusia sangatlah beragam. Dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita mampu untuk memilih kebutuhan manusia dari yang paling penting hingga kebutuhan manusia yang sifatnya hanya pelengkap dari kebutuhan kita sehari-hari. Setelah kita mempelajari materi pada pagi hari ini, kalian bisa mengerjakan latihan yang berada di halaman 21, nomor 3, nomor 4, dan juga 5 di buku latihan. Untuk minggu depan, kita akan membahas materi yang ada di halaman 12 sampai dengan halaman 17. Yang pertama adalah tindakan ekonomi, kemudian motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Mohon anak-anak membaca halaman berikut agar materi berikutnya dapat lebih mudah disampaikan. Terima kasih telah menonton video pada pagi hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Semoga kalian sehat selalu dan bisa mengikuti pelajaran di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa semuanya.